Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bil ilmi yarfa'u man yasha' wa bil jahli yahdimu man yasha'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa'. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل الباطن ويا أهل النور اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Khadimul Majlis Alba Fadilatul Mukarram Ki Alat Al-Fannasuha mata'anna Allah bituli hayatih. Yang kita doakan beliau semoga Allah berikan kesehatan beliau panjang umur. Para orang tua kami, para sesepuh bini sepuh yang kami tidak sebutkan nama persatu, para hadirin hadirat, mukminin mukminat rahimakumullah, pemirsa streaming dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di malam yang penuh barakah ini Allah masih mengizinkan kita untuk kita berkumpul dengan niatan majlis, dengan niatan talabul ilm. Semoga niat kita masing-masing daripada rumah kita keluar menjadi penyebab daripada diampuninya segala dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita, Allah berikan kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada deretan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, di mana malam hari ini juga alhamdulillah wa syukrulillah kita masuk pada tanggal 2 Sya'ban. Kita sudah masuk di bulan Sya'ban yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sya'banu syahri. Di hadis Nabi Pak Bu kata Rasulullah wa sya'banu syahri, dan Sya'ban ini adalah bulannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, insyaallah pada malam hari ini kita sekaligus penutupan sementara majelis kita, maka kita sedikit mengingatkan keberadaan kita di bulan Sya'ban, mengingatkan keberadaan kita di bulan Sya'ban. Ya Bu ya, kita berada di bulan Sya'ban di mana nama bulan Sya'ban, ya, kalimat Sya'ban itu dari beberapa pendapat ulama mengatakan yang pertama dinamakan bulan Sya'ban kata di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan karena li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir. Di bulan ini Allah turunkan begitu banyak kebaikan, Allah turunkan begitu banyak bonus daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak bagi orang yang menginginkan daripada maghfirahnya, orang yang menginginkan ampunannya. Allah bagi orang yang menginginkan daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah bulan yang akan mendekati daripada bulan suci umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan suci Ramadan. Yang kedua, nama Sya'ban diambil dari kalimat asy-syi'bu. Ya, asy-syi'bu itu artinya jalan setapak. Kalau kita naik gunung, ya Pak Bu ya, kita naik ke atas menuju puncak gunung, ada jalan setapak untuk kita bisa sampai kepada puncaknya. Nah, jalan setapak itu dinamakan asy-syi'bu. Ya, dinamakan asy-syi'bu. Maka Sya'ban ini merupakan jalan setapak untuk apa? Untuk mencapai kepada puncak yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Maka orang yang tidak melewati jalan setapak begini yang nggak nyampe sampai puncaknya. Maka di bulan Sya'ban ini ya kita diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa amalan, ya, beberapa amalan yang diamalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Sayyidi Umamah, ya,
dikeluarkan daripada riwayatkan hadis daripada berarti cucu angkatnya baginda Nabi. Nah, Rasulullah dulu punya anak angkat Pak Bu, anak kesayangannya namanya Sayyiduna Zaid bin Thabit. Ya, kemudian Sayyiduna Zaid ini ya punya anak lagi namanya Usamah. Maka dinamakan disebut Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Nah, Sayyidina Usamah bin Zaid meriwayatkan sebuah hadis, kata Sayyidina Usamah, beliau bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya Rasulullah, lam araka tasum min syahrin minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, enggak pernah perasaan aku lihat engkau ya Rasulullah paling banyak puasa di antara bulan-bulan yang Allah turunkan di antara 12 bulan selain Ramadan. Setelah Ramadan Rasulullah paling banyak puasanya di bulan Sya'ban. Ditanya, kenapa seperti itu ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Nabi, Bu, bahwasannya dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Masyaallah. Ternyata Sya'ban ini Rasulullah banyak puasa, Pak. Karena kenapa? Rasulullah tahu ini bulan Sya'ban, bulan yaghfulun nas anhu, banyak manusia lalai, banyak manusia terlena, lupa setelah kemarin di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Ya, maaf, kemarin di bulan Rajab dengan istighfarnya, ya, dengan daripada puasa Rajabnya yang ngambil sehari, ada yang ngambil 2 hari, setelah itu lupa, lepas, sampai tahu-tahu nanti datang bulan Ramadan. Tahu-tahu datang bulan Ramadan. Kalau udah datang bulan Ramadan, kayak baru dia kaget, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Masya Allah. Ya, kenapa Ramadan dia kaget? Karena nggak berasa di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban nggak ngerjain apa-apaan. Di bulan Sya'ban nggak merasa udah masuk di bulan Sya'ban. Lewat aja begitu. Lewat saya syukur-syukur masih ada ngingetin namanya nisfu Sya'ban. Ada ngingetin namanya nisfu Sya'ban. Kalau nisfu Sya'ban lewat juga udah lupa dengan bulan Sya'ban. Maka Nabi wajar bilang dengan kalimat, Nabi bilang syahrun yaghful anhun nas. Banyak manusia lalai terlena dengan bulan Sya'ban. Yang kedua, kenapa Nabi banyak berpuasa? Ditanya oleh Sayyidina Usamah bin Zaid, kata Rasulullah, wa huwa syahrun turfahu fihi al-a'mal li rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini Pak Bu, ada daripada pengangkatan atau laporan rapot kita, rapot tahunan kita diangkat oleh malaikat, diberikan catatannya semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita lakukan selama 1 tahun penuh, yang kita lakukan dari bulan-bulan yang kebelakang lalu, catatannya naik kepada Allah, dilaporkan kepada Allah di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah bilang, kata beliau, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku sangat senang, kata Rasulullah, tatkala amalku dilaporkan kepada Allah, tatkala perbuatanku dilaporkan kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selain bulan Ramadan, ya, puasa paling banyak di bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban ini ayo, ya, sebagian hari kita ambil untuk kita mengambil berkah daripada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Pak Bu, bulan Sya'ban ini tatkala Nabi bilang wa sya'banu syahri, dan Sya'ban ini adalah bulanku. Kenapa Nabi bilang wa sya'banu syahri? Karena di bulan ini Pak Bu, begitu banyak daripada kemuliaan yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi terbesar turun di bulan Sya'ban yang mulia,
yang dikatakan dalam Al-Qur'an, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kata firman Allah, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Tatkala waktu kiamat telah mendekat, tandanya adalah wan syaqqal qamar, dan akan dibelah yang namanya bulan. Terjadinya mukjizat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan insyiqaqul qamar, yang disebut dengan terbelahnya bulan, terjadi di bulan Sya'ban. Terjadi di bulan Sya'ban. Maka ini merupakan mukjizat besar. Bukan orang Madinah saja, bukan orang Mekah saja tatkala itu melihat kejadian terbelahnya bulan, ya, berapa banyak bukti dan dalil bahwasannya mukjizat Nabi yang disebut dengan insyiqaqul qamar, yang disebut dengan terbelahnya bulan, disaksikan oleh jami'u ahlil ard, disaksikan oleh seluruh penduduk bumi, ya, banyak menyaksikan tatkala itu. Ini bahkan peristiwa insyiqaqul qamar, ya, ayat yang berbicara tentang terbelahnya bulan, ya, dibedah habis, ya, dikupas habis oleh kita punya guru, ya, Habib Muhammad Rizik bin Syihab, ya, di dalam ijaz beliau dijelaskan daripada betul-betul daripada dalil banyak bukti yang melihat akan terjadinya terbelahnya bulan. Jadi ini wajar kalau Nabi bilang wa sya'banu syahri, bulan Sya'ban ini adalah bulannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kenapa dikatakan wa sya'banu syahri? Bahwasannya ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu juga merupakan ayat yang turun di bulan Sya'ban. Maka ayo, di bulan Sya'ban ini maka dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama selain berpuasa, yang kedua diperintahkan untuk perbanyak solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyak. Ya, kalau itu kepanjangan baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Setidaknya di bulan Sya'ban ini Pak Bu, ya Bu ya, kita perbanyak solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di kitab Tuhfatul Ikhwan ini diceritakan, ya, ada sebuah kejadian yang masya Allah, yang begitu ajib, ya, diceritakan dari Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Tatkala pernah beliau, suatu hari beliau keluar melaksanakan haji ila Baitillahil Haram, kata beliau, fa sahibani rajulun fit tariq, aku pernah berjumpa bareng dengan seorang laki-laki di jalan menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Ya, jadi beliau jalan untuk melaksanakan ibadah haji enggak sendiri, bareng-bareng. Nah, ini orang tatkala dilihat oleh Syekh Abdul Wahid, seseorang yang mulai berangkatnya bareng, di jalan pertengahan jalannya bareng, kata beliau, fakana la yaqum wa la yaq'ud wa la yaji wa la yadhhab wa la ya'kul wa la yashrab wa la yatahhar wa la yanam wa la yatasarraf fi syai'in illa aktsara min salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang jalan menuju kota Mekah bersama Syekh Abdul Wahid. Ini orang kok dari awal, ya, dari awal dia ngelihat, enggak dia lagi dalam keadaan duduk, enggak lagi dia berdiri, enggak lagi dia ngapain aja, kecuali mulutnya selalu membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai ini orang, Syekh Abdul Wahid penasaran, tanya kepada itu orang, ya, bertanya, apa yang menyebabkan engkau kayak begini, katanya. Selalu berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Maka beliau menjawab, uhadditsuka bi'ajib. Kata beliau, ya Syekh, akan aku ceritakan sebuah cerita yang mengagumkanku seumur hidupku, kata ini orang. Apa isi cerita tersebut? Kata beliau, ini orang yang tadi enggak ngapa-ngapain, artinya enggak duduk, enggak lagi diri,
enggak lagi makan, enggak lagi minum, kecuali mulutnya selalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Artinya selalu memperbanyak menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kenapa aku selalu baca kayak begini? Kharajtu marratan ila Makkah, dulu aku juga sebelumnya pernah haji bersama dengan aku punya orang tua, katanya, bersama dengan ayahnya. Suatu saat tatkala beliau lagi di pertengahan jalan, kata beliau istirahat bersama ayahnya. Tatkala beliau sedang tidur, ya, berdampingan dengan ayahnya, tatkala beliau sedang tidur bersebelahan dengan ayahnya, kata beliau, fanimtu fa idza ana bihatif, tatkala aku tidur aku mendengar suara, tahu-tahu terdengar suara di telinga beliau, ya, di telinga Syekh Abdul Wahid, kedengaran banget itu suara. Ya, apa itu suara? Berkata, itu suara mengatakan, ya fulan qum faqad amatallahu walidak wa qad iswadda wajhu. Nak bangun. Ya, suara itu bilang, nak bangun, lihat ayahmu sudah meninggal dunia dan sudah menghitam wajahnya. Wow, tatkala ia bangun kaget dengar suara kayak gitu, dilihat ayahnya sampingnya betul udah ditutup, ya, dengan pakaian yang ia bawa, mukanya ditutup. Penasaran dengan suara yang tadi membisikkan akan telinganya, dibuka wajah ayah tersebut, betul sudah menghitam, ya, menghitam legam. Masya Allah, itu anak nangisnya. Maka tatkala ia menangis, ya, saking lelahnya ia menangis, bingung minta bantuan siapa. Ya, tatkala ia saking lelahnya ia tertidur kembali dan bermimpi kembali. Dalam mimpi tersebut ada seorang yang begitu indah wajahnya, yang begitu harum wanginya, orang yang begitu rapih pakaiannya, datang kepada ayahnya, mengusap wajah ayahnya, sehingga itu orang bilang, nak, sekarang makamkan ayahmu, dan ia sudah dalam keadaan bersih, ia sudah dalam keadaan putih, ia sudah dalam keadaan wangi. Ya, sampai itu anak bingung. Ya, tatkala ia melihat ia mengusap itu orang akan wajah ayah, itu anak bilang, man ant, siapa engkau? Sesungguhnya siapa engkau? Ya, datang tahu-tahu menolong ayahku, mengusap wajahnya, sampai ini ayah yang wajahnya tadinya hitam menjadi putih, menjadi wangi, menjadi rapi. Masya Allah, ini anak bingung, siapa sesungguhnya engkau? Itu seorang pemuda tersebut menjawab, apa kata beliau? Ana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Muhammad Rasulullah, aku adalah nabimu, kata beliau. Ya, Nabi Muhammad datang. Kata itu anak kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, ini ayahku ini sampai kayak begini, amalannya apaan? Bukankah ia orang yang banyak dosa di masa hidupnya? Bukankah ia orang yang musrif di masa hidupnya? Orang yang lalai terhadap kehidupannya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nak, betul, ayahmu memang orang yang musrif, orang yang banyak dosa di masa hidupnya, akan tetapi, ya, apabila datang daripada bulan Sya'ban dan tidak ada lain daripada bulan-bulan yang lainnya, terkecuali ia selalu mengucap melalui lisannya selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala ia meninggal dunia, ini merupakan kewajibanku untuk datang menolong orang yang selalu di dunianya banyak menyebut namaku dan aku akan mengenalnya. Tatkala ia perbanyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad, aku wajib menolongnya, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku wajib mengenalnya sebagaimana ia mengenalku di dunia. Ini merupakan daripada bukti orang yang selalu mengucapkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab Tanqihul Qaul fi bab shalah ala nabi, di dalam bab salat ala nabi dikatakan, man nasiya shalah ala nabi faqad nasiya tariqal jannah. Orang yang lupa salawat sama Nabi,
kata Rasulullah, faqad nasiya tariqal jannah. Ia lupa juga sama jalan menuju surga. Kalau udah dibuat lupa jalan menuju surga, Bu, ya Allah, naudzubillahi min. Jadi kalau kita lupa jalan nyasar ke rumah kita, banyak yang bilangin. Ya Bu, kita nyasar ke rumah orang, banyak yang bilangin, oh rumahnya si fulan belok kanan, belok kiri, kanan lagi, kiri lagi. Ya, ada yang bilangin. Tapi kalau jalan ke surga yang lupa, ya, jalan menuju surga yang lupa, siapa yang mau bilangin? Siapa yang mau ngarahin? Ya, maka daripada itu, ayo, ya, di bulan Sya'ban ini dengan penutupan daripada tawakufan sementara kita, ya, kita gunakan waktu sebaik mungkin untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah melalui puasa kita, dan juga berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti ya majelis ditutup kita lupa dengan yang namanya solawat. Ya, bukan berarti majelis ditutup sementara kita lupa dengan yang namanya ibadah. Akan tetapi kesempatan ini kita gunakan untuk selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di bulan Sya'ban kita, dan Allah menjumpakan kita dengan bulan Ramadan yang tidak lama lagi akan datang menjumpai kita, dan kita akan menjumpainya dalam keadaan sehat afiah, dalam keadaan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salih wa hatin nabi. Al-Fatihah.